Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Utri Kumboyono yang akan mengangkat tentang sejarah, kisah sejarah, budaya, pelaku budaya dan pelaku sejarah. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang Laskar Diponegoro atau sisa-sisa prajurit Diponegoro. Dan untuk kali ini kita akan membahas atau napak tilas tentang Laskar Diponegoro di lereng Gunung Andong, tepatnya di Dusun Kentan, di sebuah pemakaman di tengah hutan lereng Gunung Andong. Di sini bersemayam salah satu dari Laskar Diponegoro yang bertugas atau berdomisili di lereng Gunung Andong, yaitu Simbah Ranti. Beliau selain prajurit Diponegoro, juga seorang pengikut setia dari Pangeran Diponegoro yang ditugaskan untuk membentuk pasukan di wilayah Gunung Andong ini. Jadi seperti yang kita tahu, Laskar Diponegoro itu tersebar di hampir seluruh tanah Jawa, Madura, dan Bali, bahkan sampai sebagian Sumatera. Mereka selain seorang prajurit atau insan prajurit yang pilih tanding, mereka juga seorang yang taat dalam beragama, termasuk salah satunya Simbah Ranti ini. Dan seperti yang kita tahu, dalam sejarah pun dituliskan, Perang Diponegoro itu berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Tapi hal itu sangat bertolak belakang dengan sejarah aslinya. Kalau yang ditulis oleh pihak Belanda itu 1825 sampai 1830, dan 1830 itu pemberontakan Diponegoro padam karena Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Tapi kalau sejarah aslinya itu Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, tapi para prajurit dan para pengikut setia Pangeran Diponegoro tetap melakukan pemberontakan atau gejolak di tanah Jawa ini terutama. Mereka dipimpin oleh seorang yang selain pinter atau pandai dalam taktik perang, mereka juga seorang yang sangat sakti, termasuk satu di antaranya Adipati Joyodigdo atau Joyodigdo yang dimakamkan di makam gantung Blitar. Beliau itu adalah salah satu putra dari pengikut setia Pangeran Diponegoro. Nah, kita kembali ke sejarah Perang Diponegoro. Dalam sejarah dituliskan Belanda merugi atau sangat rugi atau sangat defisit dalam menghadapi pemberontakan Diponegoro. Karena apa? Pemberontakan Diponegoro terjadi di seluruh tanah Jawa ini secara serempak. Jadi mereka belum ada teknologi komunikasi seperti saat ini, tapi sudah terkoordinasi secara bagus. Mereka melakukan pemberontakan secara serempak. Jadi Belanda tidak ada namanya persiapan, mereka langsung diserang. Makanya dituliskan dalam sejarah kalau Belanda menghadapi Perang Diponegoro ini sangatlah rugi atau sangat defisit dalam soal keuangan. Kecuali dalam keuangan, mereka juga kehilangan banyak nyawa atau tentara yang mati terbunuh oleh para pasukan Diponegoro ini. Jadi dengan adanya Londo Ireng atau pasukan bantuan atau pasukan sewaan yang berasal dari orang pribumi yang disewa Belanda dan orang-orang Tionghoa, karena apa? Mereka menyewa itu karena tentara Belanda sendiri sudah banyak yang tewas dan kekuatan mereka sudah tidak sekuat
waktu pertama kali menghadapi perang Diponegoro. Jadi mereka merugi atau rugi dalam segala hal, baik itu finansial ataupun material. Nah, untuk sejarah Simbah Ranti sendiri, beliau adalah seorang anggota Laskar Diponegoro yang ditugaskan di lereng Gunung Andong. Seperti yang kita tahu dalam Babat Diponegoro, seorang Laskar Diponegoro itu bisa terlihat dari bentuk atau halaman rumah mereka. Ya, biasanya ditandai oleh 2 pohon sawo kembar atau pohon puspo seperti yang dimiliki oleh Simbah Ranti ini, yang beliau bertempat tinggal di lereng Gunung Andong. Nah, di sana masih ada tanda-tanda 2 pohon puspa itu yang kembar itu. Untuk melihatnya, kita di video selanjutnya insya Allah akan datang ke sana untuk menelisik atau menelusuri jejak-jejak dari Simbah Ranti itu di lereng Gunung Andong tersebut. Nah, untuk Simbah Ranti ini di sini berkiprah atau bertugas membentuk suatu pasukan untuk melawan Belanda. Jadi ya, kita tahu semua kalau namanya prajurit Diponegoro atau Laskar Diponegoro dalam melakukan penyerangan, mereka dalam waktu, jam, hari yang sama. Jadi secara serempak, tidak hanya berlaku di Yogyakarta dan sekitarnya, tapi di seluruh daerah itu secara serempak. Kalau pemberontakan atau perlawanan yang lain, mereka secara individu atau secara kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Jadi Belanda masih bisa memberikan bantuan dari daerah lain. Tapi untuk perang Diponegoro ini, Belanda tidak sempat untuk memberikan bantuan atau mengambil bantuan dari wilayah atau daerah lain. Mereka sudah terkepung atau sudah terbabat habis oleh para Laskar Diponegoro ini. Jadi sebelum bergerak sudah ditindak duluan. Itulah kira-kira kisah-kisah, salah satu kisah atau secuil kisah dari perjuangan Simbah Ranti ini sebagai seorang anggota dari Laskar Diponegoro. Dan untuk para pemirsa atau para sedulur Ki Utri Gumbayono, mari kita semua jangan melupakan sejarah ataupun budaya, karena sejarah adalah bagian dari hidup kita. Tanpa sejarah, kita tidak bisa tahu dari mana dan bagaimana asal-usul kita. Dan dengan budaya, kita bisa melihat identitas kita sebenarnya. Karena budaya adalah identitas seseorang atau identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, kami himbau, mari mulai saat ini kita mulai mempelajari sejarah, mulai mencintai budaya, karena sejarah dari bangsa kita sendiri sangatlah beragam. Mari yang sejarah yang bagus, yang baik kita teruskan, dan yang buruk kita buang dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dan untuk budaya, mari kita teruskan budaya nenek moyang kita yang sangat adiluhung ini. Cukup sekian dulu dari kami, Ki Utri Gumbayono. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.